Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 pada kesempatan kali ini akan memaparkan materi yaitu analisis perilaku biaya mengenai metode kuadran terkecil atau yang biasa disebut dengan least square. Nah, di mana saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan mengenai definisi dari biaya, perilaku biaya, dan juga metode kuadran terkecil. Nah, yang pertama yaitu adalah biaya, di mana biaya adalah pengorbanan yang perlu dilakukan untuk melaksanakan suatu proses produksi yang dinyatakan dengan satuan uang sesuai harga pasar yang berlaku baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi. Nah, masuk kepada pembahasan yang kedua yaitu mengenai perilaku biaya. Nah, di mana perilaku biaya memiliki pengertian adalah yaitu cara biaya berubah dalam hubungan dengan perubahan penggunaan aktivitasnya. Nah, masuk kepada yang ketiga yaitu mengenai metode kuadrat terkecil, di mana metode kuadrat terkecil adalah metode pemisahan biaya variabel dan biaya tetap dengan cara menentukan hubungan variabel tergantung dengan variabel bebas dari sekumpulan data. Nah, metode kuadrat terkecil menggunakan semua bentuk data pada scatter graph dan menghasilkan suatu garis terbaik untuk semua titik. Nah, kemudian metode kuadrat terkecil atau juga biasa disebut dengan analisis regresi dalam melakukan analisa biaya dengan menggunakan rumus matematika. Nah, di mana yang hasilnya nanti untuk meminimalisasi deviasi jumlah biaya tetap dan biaya variabel dengan jumlah yang seharusnya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon. Saya Alif Ariwana akan memaparkan sedikit tentang prinsip kuadrat terkecil. Jadi, prinsip kuadrat terkecil menentukan sebuah persamaan regresi dengan meminimalisasi penjumlahan dari kuadrat jarak vertikal, yaitu antara nilai Y yang sebenarnya dengan nilai Y yang diramalkan. Keputusan dieliminasi dengan cara menentukan garis regresi dengan menggunakan sebuah metode, yaitu metode matematika. Garis kuadrat terkecil ini memberikan ketepatan terbaik, sedangkan metode subjektif tidaklah dapat diandalkan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya, metode regresi kuadrat terkecil untuk mengestimasi suatu hubungan linier didasarkan pada persamaan untuk sebuah garis lurus Y sama dengan A plus BE. Untuk menghitung nilai A dan B digunakan dua persamaan, yaitu pertama, rumusnya itu seperti ini dan keterangannya itu ada di sini. Misalkan dalam contoh, dalam tabel seperti ini, untuk bulan Januari sampai April, untuk mengetahui nilai A dan B, kemudian dimasukkan dalam persamaan. Nah, setelah semua diketahui, maka langsung dimasukkan ke dalam rumus yang tadi. Selanjutnya itu setelah perhitungan diperoleh sebesar 11,6 rupiah. Nah, diketahui bahwa biaya pemeliharaan bulan Januari sampai April terdapat elemen biaya pemeliharaan sebesar 11,6 rupiah per jam pemeliharaan. Perkenalkan, nama saya Nisfia, saya dari kelas A. Baik, saya di sini akan memaparkan terkait materi yang selanjutnya, yaitu dimana materi sebelumnya mencari nilai B yang hasilnya 11,6, dan kemudian saya di sini akan memaparkan tentang persamaan menggunakan metode kuadran terkecil dan mencari rumus A. Perhitungannya sebagai berikut. Baik, saya di sini akan memaparkan perhitungannya, di mana nilai B kita sudah diketahui 11,6. Kemudian kita masukkan ke persamaan rumus A, di mana rumus A ini dirumuskan sebagai berikut, seperti ini. Dan diketahui sebelumnya N sama dengan 4, sigma N sama dengan 1600, sigma Y 14.500, dan sigma X 6.090.000, dan sigma I kuadrat. Kita masukkan ke rumus A di atas, dan dihasilkan
1,015. Jika kita sudah mengetahui A dan B-nya, maka kita masukkan ke persamaan umum, yaitu Y sama dengan A plus BX, dimana Y sama dengan 1,015 ditambah 11,6X. Dan jika aktivitasnya 250 jam, maka kita masukkan ke persamaan di atas, dan X-nya merupakan aktivitas, yaitu 250 sama dengan 1,015 ditambah 1.900 sama dengan ini hasilnya Rp 2.901.015 rupiah. Mungkin hanya itu saja pemaparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumatun Hasanah. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah dalam menjawab soal. Nah, di sini langkah pertama yang kita harus lakukan, yang pertama harus menentukan terlebih dahulu X, Y, dan X kuadrat serta N atau jumlah data. Nah, di sini saya sudah mendapatkan data biaya pemeliharaan mesin pada PT Astrin tahun 2020. Nah, di sini sudah terdapat jumlah sampel atau N, lalu kemudian jam operasi yang diasumsikan dengan X, lalu kemudian total biaya yang diasumsikan dengan Y. Nah, di sini sudah terdapat data-data dari X dan Y itu tersendiri, sehingga kita hanya perlu mencari jumlah dari X, Y serta X kuadrat. Nah, X, Y ini diperoleh dari perkalian X dan Y. Langsung saja kita mengerjakan, yang mana X dikalikan Y 200 dikalikan 4.500 maka akan menjadi 900.000. Yang kedua 150 dikali 3.000 maka menjadi 450.000. Yang terakhir 100 dikali 2.000 maka menjadi 200.000. Perkalian dari X dan Y ini sudah ditemukan, maka kita tinggal mencari X kuadratnya. X kuadrat di sini kita hanya mengkuadratkan X-nya saja gitu. Yang pertama X kuadrat 200 kuadrat menjadi 40.000. Kemudian 150 menjadi 22.500. Yang ketiga 10.000. Nah, sudah berisi semua, sehingga kita hanya perlu menjumlahkan dari masing-masing data tersebut. Jumlah dari X itu sendiri sama dengan 450. Jumlah dari Y itu sama dengan 9.500. Jumlah dari XY sama dengan 1.550.000. Jumlah dari X kuadrat sama dengan 72.500. Nah, di sini sudah ditemukan jumlah dari X itu Y, XY serta X kuadrat. X-nya yaitu 450, Y-nya 9.500, XY-nya 1.550.000, dan X kuadratnya 72.500. Nah, ketika sudah menemukan X, Y, dan X kuadrat, maka kita beralih ke langkah selanjutnya, yang mana langkah selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Hirunisa sebagai pemateri yang ke-6. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari pemateri yang sebelumnya. Ya, jika materi sebelumnya menjelaskan tentang langkah pertama, saya di sini akan menjelaskan tentang langkah kedua. Nah, di langkah kedua ini bisa menggunakan dengan cara memasukkan nilai data tersebut ke dalam rumus persamaan kuadrat terkecil. Nah, di data tersebut kan sudah diketahui bahwasanya N sama dengan 3, sedangkan sigma XY ada 1.550.000, sedangkan sigma X ada 350 dan sigma Y ada 9.500, dan sigma X pangkat 2 ada 72.500 dan sigma X pangkat 2 ada 350 pangkat 2. Nah, di sini saya akan memaparkan penjelasannya, dan untuk teman-teman sekalian bisa dilihat di gambar yang berikut ini. Adapun B ini dapat diketahui
dapat ditemukan dengan menggunakan rumus B sama dengan N kali sigma X Y dikurangi sigma X kali sigma Y dibagi N kali sigma X pangkat 2 dikurangi sigma X pangkat 2. Kan sudah diketahui tadi N-nya 3 kali 1.550.000 dan dikurangi 350 kali 9.500 dibagi 3 kali 72.500 dikurangi 350 pangkat 2. Nah, sama dengan 4.650.000 dikurangi 3.325.000 dibagi 217.500 dikurangi 122.500 sama dengan 1.325.000 dibagi 95.000. Jadi untuk hasil akhir dari B ini bisa diketahui yaitu sama dengan 13,94. Nah, 13,94 ini dikatakan sebagai biaya pemeliharaan variabel. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saya Hoifa, saya sebagai pemateri terakhir dari kelompok 3. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri kelima dan keenam mengenai penghitungan persamaan pada metode kuadran terkecil. Langkah ketiganya ialah setelah kita tahu mengenai total dari X, Y, kemudian XY-nya dan X kuadratnya, lalu N-nya kita masukkan pada rumus. Berapa sebetulnya totalnya baik sigma X-nya atau sigma XY-nya dan lainnya itu bisa dilihat di gambar ya teman-teman ya. Lalu setelah itu kita masukkan pada rumus, yang mana rumusnya ialah A sama dengan sigma Y dikalikan sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikalikan sigma XY dibagi N dikalikan sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Rumusnya juga bisa dilihat di gambar ini ya teman-teman ya. Lalu kita masukkan tadi berdasarkan tabel yang sudah tadi ada di gambar. Kita masukkan ke rumus itu, di mana sigma Y-nya yaitu 9.500 dikalikan sigma X kuadratnya yaitu 72.500 dikurangi sigma X-nya yaitu 350 dikalikan sigma XY-nya yaitu 1.550.000 kemudian dibagi N-nya di sini 3 dikalikan sigma X kuadratnya yaitu 72.500 lagi dikurangi sigma X 350 lalu dikuadratkan sehingga hasilnya ialah 146.250.000 dibagi 95.000 yang mana hasil akhirnya yaitu 1.539,47. Ini merupakan A-nya atau biaya tetapnya ya teman-teman. Kemudian apabila tingkat volume aktivitas pemeliharanya ini 250 jam, maka kita masukkan pada persamaan Y sama dengan A plus BX, di mana A-nya tadi sudah sama-sama kita ketahui hasilnya yaitu 1.539,47 ditambah B-nya sebelumnya sudah dihitung oleh pemateri yang sebelumnya ya, yaitu 13,94. X-nya di sini 250, maka tinggal kita masukkan yaitu Y sama dengan A 1.539,47 ditambah B-nya 13,94 dikalikan 250. Yang mana hasil akhirnya ialah 5.024,47. Mungkin hanya itu dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.